Puji nama Tuhan, selamat pagi. Selamat kembali lagi kita berkumpul di tempat ini. Saya percaya tidak pernah saya lelah bilang kita punya tujuan yang sama, amin. Datang ke tempat ini bukan sekedar rutinitas, tapi dengan adanya pandemi ini, ketika bisa hadir di ibadah gereja saat ini, bertemu saudara seiman di tempat ini dan boleh memuji Tuhan bersama-sama, menjadi suatu kesempatan yang luar biasa, amin. Mari dengan waktu yang ada walaupun hanya 1 jam, mari berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari angkat tanganmu, mari tepuk tangan buat Tuhan, mari angkat suara buat Tuhan, amin. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu lah yang menjadi kerinduan kami. Di saat pandemi ini Tuhan yang tidak menentu, kesusahan yang kami alami Tuhan, tapi lah Engkau yang menjadi sumber ketenangan kami, Yesus. Mengalirlah kuasa-Mu atas setiap kami di tempat ini, Tuhan. Yesus.
ibadah onsite maupun online pagi ini Tuhan. Mari Engkau yang bersama dengan kami baik di gereja maupun yang di mana saja mereka berada. Tuhan menyertai, memimpin, urapi kami semua Tuhan. Bebaskan kami biar kami boleh menyembah, memuji, menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Segala bentuk intimidasi, roh-roh yang bukan dari Tuhan, kami sepakat kami tolak itu dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus dari permulaan pertengahan sampai tamatnya mengambil alih seluruh pelayanan pada pagi hari ini. Kami mulaikan ibadah pagi ini. Kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap memuji Tuhan berkata, beri kemuliaan Tuhan Yesus. Haleluya. Di nama Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu, boleh tengok. Ya, boleh tengok kanan kiri, mungkin belum lihat. Salam walaupun tidak bisa bersentuhan, tidak bersalaman. Saya percaya sukacita kekuatan dari Tuhan ada untuk setiap kita. Amin. Karena betapa baiknya Tuhan, penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk setiap kita. Amin.
Sebenarnya kita akan meletakkan persembahan. Sebelum kita meletakkan persembahan, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami percaya Tuhan, kami aman dalam Engkau Tuhan, dan inilah yang menjadi keseriusan kami. Kami datang beribadah saat ini Bapak Ibu. Karena kami percaya ketika kami serius, ketika kami taat di hadapan Engkau juga Allah yang jauh Tuhan, serius dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau meletakkan persembahan. Kau yang tahu setiap keberadaan kami, tapi kami mau beri dengan sukacita, dengan kerelaan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan bagi yang bertugas sambil kita nyanyikan Bapa Kau setia, Bapa Kau. kekhawatiran yang menghimpit kita. Entah itu bagaimana masa depan anak saya, bagaimana hidup saya ke depannya, apakah besok saya masih hidup. Terutama saya, Heston adalah salah satu teman saya. Ketika dia gak ada, rasanya cukup jadi perenungan buat saya, cukup berat, cukup keras. Jujurnya saya sempat, secara manusia sempat ngeluh. Saya Jumat PD tugas, Minggu tugas 2. Sampai akhirnya di Yobel pun gak ada yang bisa turun. Tapi Tuhan bilang, penyertaan saya buat kamu Melisa dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Tapi kamu, saya minta pelayanan 4 hari berturut-turut, kamu minta kompromi. Saya cuma bisa nangis. Saya bilang, Tuhan ampuni saya. Mungkin secara daging kadang-kadang kita minta Tuhan gak ikut gak mau kita. Tuhan ikut mau kehendak kita. Tapi tanpa kita melihat bahwa penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember itu tidak pernah putus. Dan cukup itulah yang membuat kita datang hari ini. Cukuplah itu membuat kita terus melayani Tuhan, terus setia sama Tuhan. Apapun ketakutan, apapun kekhawatiran, mari datang sama Tuhan. Saya percaya Tuhan akan beri jawaban. Tuhan akan beri kita kemenangan.
membela kita untuk setiap apapun ketakutan, kekhawatiran kita. Karena kita ada pagi hari ini aja sudah membuktikan bahwa Tuhan baik. Amin. Mari naikkan syukur apapun masalah, apapun beban Bapak Ibu. Saya percaya ketika kita serahkan semuanya kepada Tuhan, ketika kita berseru pada Tuhan dan mau taat kepada apa yang Tuhan mau, bukan kehendak yang kita mau, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi atas setiap kita. Saya percaya ada kemenangan, ada pemulihan, ada berkat, ada penyertaan yang luar biasa. Mari sama-sama saya dan Bapak Ibu bangkit berdiri, naikkan syukur, naikkan pujian Tuhan. Jiwaku
pernah kekurangan cara untuk menolong kami menghadapi keadaan yang senang maupun susah. Ajar kami tetap beriman dan berharap kepadamu. Terima kasih Tuhan. Lewat pujian kami pagi ini kami diteguhkan bahwa ada tangan Allah yang selalu menolong dan menopang kami. Berkati para pelayan yang sudah melayani dalam urapan Roh Kudus-Mu. Hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, urapi dalam urapan-Mu yang limpah Tuhan. Berkata-katalah sesuai isi hati-Mu. Kalau masih ada hati yang keras, kalau masih ada dosa-dosa dalam kehidupan kami, Engkau berbicara dalam setiap pribadi kami, agar doa-doa kami boleh menjadi doa yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ibadah kami merupakan ibadah yang diberkati. Kami yakin Engkau memberikan kemenangan, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami syukurkan doa ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus, nama yang menjadi penentu hidup kami. Yang percaya kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Bapak silakan duduk. Terima kasih buat kesempatannya. Untuk dan tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Haleluya. Haleluya. Yang di atas haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Beri yang terbaik. Amin. Di atas belum. Yang di atas khusus, di bawah jangan. Beri yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Really, tepuk tangan untuk Tuhan Yesus ini. Oke, puji Tuhan. Sebelum saya mulai, saya ucapkan selamat datang, selamat jumpa dengan masih saudara saya dari Manado. Mereka dapat tugas di Pleret ya Chris. Ada Christian, Diri Chris. Ini orang Manado ini, Diri Chris. Iya, biar mereka lihat. Dan di sampingnya Chris bersama Ismail. Sudah berdiri Ismail. Ini dari rupanya dari sana, tapi masuk jadi anak Tuhan di Manado. Terima kasih, silakan duduk. Dua-dua ini sarjana dari Manado, dapat tugas di Cirebon, tapi cuma sebentar rupanya. Saya sempat dengar beliau akan dapat tugas di Majalengka, yang satu ke Subang kalau nggak salah, tapi mereka sedang di training di Cirebon. Oke, baiklah saudara, mari kita buka. Hari ini atau kemarin kita juga berduka. Keluarga GPD Bethlehem berduka, dan sungguh-sungguh seperti WL tadi, itu Christian, itu WL tadi Melissa itu. Kalau udah kenal itu Melissa. Jadi karena Melissa waktu masih kecil dari Manado, jadi dia tahu masih kecil. Sekarang kan udah gede. Dia berkata merasa kehilangan, dan saya pun tidak percaya ketika istri katakan, "Wah, Heston 3 kali. Heston yang mana?" Saya berpikir pasti bukan Heston Mary gitu kan. Heston siapa lagi? Ya Heston cuma satu. Tapi pikir ada Heston lain gitu. Udah meninggal. Saya antara percaya tidak saudara. Karena apa? Baru seumur menikah saya, 31 tahun. Masih sangat muda. Tapi itulah hidup. Singkat kata firman Tuhan. Karena singkat, maka apa yang harus kita lakukan? Saudara yang bisa jawab sendiri. Lakukan itulah yang terbaik untuk Tuhan. Karena kita tidak tahu siapa giliran-giliran yang akan berikut. Di bawah kolong langit ini semua itu misteri. Tapi satu hal yang kita pegang, kita gak perlu takut kapan itu dijemput. Tapi yang perlu kita takut hari ini, seperti apa hidup saya di hadapan Tuhan.
Saat kita hidup itu yang kita pertanyakan. Karena kalau orang meninggal di dalam Tuhan, jelas tempatnya udah jelas, yaitu ada bersama dengan Bapa, ada di Firdaus. Dan oleh sebab itu pagi hari ini lewat pujian ini juga mengantar kita bahwa benar hanya dekat Allah saja. Hanya kita tadi doa tadi berkata, kesulitan apapun yang kita alami di dalam Tuhan ada solusinya, amin. Menghadapi pandemi sekalipun, tapi ketika pandangan kita tertuju kepada Dia, penguasa langit dan bumi, yang sudah menjadikan saya bahkan memberikan nafas hidup bagi saya dan saudara, maka kita tidak perlu takut. Hidupku ada di tangan Tuhan. Baiklah saudara, bagi yang ada di rumah, mari engkau ikuti ibadah kita pada saat ini dengan sungguh-sungguh, maka kita pasti diberkati, sama-sama akan diberkati oleh Tuhan. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Mazmur 18 ayat yang ke-7. Oke, kita bangkit berdiri, kita baca ayat ini. Mazmur 18 ayat 7 bunyinya demikian. 2, 3. Ketika kita baca bersama-sama, 2, 3. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari baitnya. Teriakku minta tolong kepada Ia sampai ke telinganya. Puji Tuhan, silakan duduk. Ucapan syukur Daud. Dia terlepas dari semua cengkraman musuh, dan juga dari tangan Saul yang terus mengejarnya. Sering alami kesesakan dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya kita lihat dalam pembacaan dalam perikop ini, dia mengalami kesesakan dalam hidupnya, tetapi pada akhirnya Tuhan selalu memberikan dia kelepasan, bahkan mengangkatnya, bahkan memuliakan namanya dengan kemenangan demi kemenangan. Kalau kita lihat ayat 1, dia berkata begini, untuk pemimpin biduan dari hamba Tuhan yaitu Daud, yang menyampaikan perkataan nyanyian ini kepada Tuhan pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkeraman semua musuh, semua pergumulan hidup, semua tekanan, semua intimidasi, dari segala cengkeraman semua musuh, dan dari tangan Saul. Pengalaman Daud, rahasia dari Daud, dia terlepas dari segala tekanan, dia terlepas dari segala intimidasi, dia terlepas dari pandemi yang kita alami saat ini, karena dia tahu ada Tuhan, ada Bapa, ada pribadi yang selalu menolong dia. Tapi dia tahu juga siapa dirinya. Kok kenapa Tuhan gak tolong saya ya? Nah, periksa diri. Beda. Kok kenapa saya mengalami ini dan itu? Tidak periksa diri. Tapi Daud mengatakan ini, dia mengerti rahasia terlepas dari tekanan, dari intimidasi, dari persoalan-persoalan hidup, dari segala musuh yang ada di dalam hidupnya. Karena dia tahu siapa dia. Dia tahu imannya kepada Tuhan. Dia tahu jejak hidupnya, langkah-langkah hidupnya, kehidupannya selalu melakukan firman Allah. Maka dia tidak pernah takut. Dan dia tahu rahasia untuk melepaskan dari segala tekanan itu. Untuk dia menang, untuk dia melihat kuasa kemuliaan Allah dinyatakan, maka dia percaya sungguh pada Tuhan. Adakah kita sedang mengalami masalah-masalah seperti ini? Ketika engkau ada dalam kesulitan, ketika engkau seolah-olah tidak berdaya, ke depan tidak ada jalan keluar, ke belakang sama, ke kiri ke kanan tidak berdaya, dan engkau berkata, aku tidak mampu lagi hadapi hidup ini. Tapi ketika engkau sadar, engkau punya Tuhan, engkau punya Allah, engkau punya Yesus yang berjanji kepada kita bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita sekalipun. Sedetik pun Dia tidak akan meninggalkan kita, asalkan
ketika hari ini kita mau mendengarkan firman-Nya, mendengarkan, merenungkannya, dan melakukannya, maka percaya Dia menyertai engkau sampai kesudahan Allah. Yang percaya katakan amin. Jadi kita lihat sudah, kesulitan apapun, kalau dalam bahasa Ibrani diterjemahkan tempat yang sesak atau banyak batu yang tajam. Apa hidup Anda alami kesesakan seperti ini? Di dalam saat-saat kita menghadapi pandemi yang terjadi hari-hari ini, apa solusimu? Tapi percayalah saudara, ketika corona pun yang sedang kita alami saat ini membawa benar-benar kesulitan. Bahkan kita udah bertahun-tahun khotbah pakai penghalang ini, saudara. Kenapa? Karena tadinya supaya saya tidak langsung ke saudara. Tadinya harus pakai masker itu, saudara. Tapi hari ini pelayanan padat. Nanti saya kehabisan oksigen, jadi saya buka. Habis ini kita ke rumah duka. Habis rumah duka ke ladang. Habis ke ladang balik lagi sore di tempat ini, ibadah sore. Jadi mari saudara, kesesakan apapun yang kita alami, tapi belajar kita mau mengetahui rahasia, terlepas dari setiap tekanan, setiap kegagalan, setiap intimidasi yang mendatangi, merintangi hidup kita. Tapi kita mau belajar kepada Raja Daud. Dia tahu siapa dia. Dia tahu hidupku. Bahkan dia berani berkata, Tuhan, Engkau tahu kebenaran dalam hidupku. Engkau tahu kehidupan pengiringanku di hadapan-Mu. Aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Beranikah Engkau berkata begitu? Selidiki aku, lihat hatiku. Beranikah saudara? Saudara boleh berkata kepada pendeta demikian. Tapi kepada Tuhan, ketika Engkau berkata, Dia tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi saya dan saudara. Tapi ketika benar kita dalam posisi itu, yakinlah saudara, kita tahu rahasia kelepasan di dalam setiap pergumulan hidup kita. Amin. Dalam keadaan seperti saat ini, pandemi sekalipun, ada banyak yang terjadi, perubahan-perubahan. Rencana kerja kita, planning kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, ekonomi, keuangan dan lain sebagainya, banyak yang terjadi perubahan, bahkan mungkin mengecewakan. Tapi pagi hari ini ada rahasia untuk kita lepas dari kesulitan itu, yaitu diri kita sendiri. Tahu posisi kita, hati kita, hidup kita, apa sesuai dengan firman Allah. Pertama yang kita lihat rahasianya, saudara, untuk engkau lepas. Karena Daud melakukan itu, Daud mengalami itu. Dari kesesakan yang pertama kita lihat, kita harus berkenan kepada Tuhan. Kita harus menjadi seorang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika kita berkenan menjadi pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Ketika anak, sekali lagi berulang-ulang saya katakan di mimbar ini, ketika anak itu berkenan kepada bapaknya, kepada mamanya, kepada orang tuanya, bapak-bapak, ibu-ibu mengalami itu, maka kasih sayang kita, hubungan kita, relasi kita dengan anak itu sangat intim, membahagiakan, menyukakan, sehingga rumah itu adalah surga bagi saya dan saudara. Amin. Kenapa? Ketika sibuk sekalipun di mana kita beraktivitas, kita rindu pulang ke rumah, karena di rumah ada surga di sana. Hubungan baik, dan setiap kebutuhan anak rasanya kita mau memberikan dia sukacita. Kenapa? Dia telah melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai anak. Kita sudah membawa dia untuk terus mengenal Allah dengan benar. Kita terus membawa dia tumbuh di dalam iman kepada Kristus. Kita sudah membuat dia karakter pribadinya menjadi karakter yang disukai oleh Tuhan, sehingga itu menyukakan hati kita. Dia menghormati saudara sebagai orang tua, pasti dia menghormati Allah. Maka hubungan kita itu sangat kuat. Dan itu pasti apapun yang menjadi kebutuhannya,
akan diberikan oleh orang tua. Demikian juga Tuhan, ketika saya, saudara berkenan. Ketika Daud berkenan, maka Daud berani berkata, kalau saudara baca dalam perikop ini, dalam pasal 18 ini, dia berani menyatakan siapa dia. Dia berani mengatakan, Tuhan ini aku. Ada banyak musuh, ada banyak kehidupan, ada banyak intimidasi yang ada di depan dia. Seolah maut sudah ada di depan dia. Tapi dia tahu ada tangan Tuhan. Ada Tuhan, ada Yesus, ada pertolongan, ada solusi. Sama seperti yang saya katakan minggu kemarin, ketika ada di hadapan Laut Tiberias, orang Israel merasa bahwa mereka tidak ada solusi lagi. Tapi Tuhan sudah berkata kepada Musa, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memimpin. Seringkali kita lupa hal-hal seperti ini. Tapi ketika engkau sekali lagi tinggal di dalam firman Allah, tinggal di dalam iman kepada Kristus, percaya kepada Tuhan, maka kita akan melihat ketika kita ada dalam kondisi apapun, kita akan datang menghampiri Dia. Kita akan datang mencari Tuhan. Kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Maka tangan Tuhan akan terulur menolong saya dan saudara. Amin. Pengalaman apa yang kau hadapi saat ini? Mari jujur di hadapan Tuhan. Kalau kau mulai jauh, Tuhan, teguhkan imanku. Kembalikan kasih yang mula-mula itu. Kembalikan ketaatan itu. Kembalikan sukacitaku melayani Engkau. Kembalikan kehidupanku seperti Raja Salomo. Dia tidak meminta material kepada Tuhan, materi yang berlimpah-limpah, tapi yang dia minta hikmat dari Allah. Apa artinya dia minta itu, saudara? Supaya dia mengenal kehendak Allah dalam hidupnya. Dan bukti, Allah tidak ada yang bisa menandingi kekayaan Salomo. Amin, saudara. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Utamakan Tuhan dalam hidup kita, maka yang lain-lain itu ditambahkan. Kalau ada orang yang berkata itu salah, itu bagi dunia. Sekali lagi, hidup kita singkat. Maka yang kita harus lakukan, sekali lagi kau yang ada di gereja, ikut ibadah onsite ini, maupun kau yang ibadah di online, di rumah, di mana saja yang kau ada saat ini. Ketika engkau pakai ukuran kata dunia, maka engkau yang akan rugi. Apa artinya kekayaan, harta dunia ini, kalau jiwamu binasa? Hidup ini singkat, sebentar. Kekekalan itu ada di sana, di janji Tuhan itu bagi saya dan saudara. Kita mau pilih yang mana? Yang singkat, tapi seolah-olah engkau menikmati dunia ini, tapi akhirnya Tuhan katakan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui rahasia kelepasan dari segala keinginan dunia ini, yang membuat engkau terpikat dengan dunia ini, sehingga engkau tidak berani lagi menyatakan dirimu sebagai terang Kristus, jadi berkat, memiliki kasih, membeli belas kasihan, membeli kemurahan Allah dalam hidupmu. Engkau condong lebih kepada dunia. Makanya sekali lagi tadi malam firman Tuhan berkata, lebih baik datang ke rumah duka. Artinya bukan berarti tidak boleh ke pesta. Lebih baik. Kenapa? Ke pesta lebih kepada materi. Kita lupa siapa yang menciptakan. Kita lupa siapa kita. Kita lupa yang kita miliki itu punya siapa. Tapi ketika engkau datang di rumah duka, engkau mulai berpikir, kalau aku tiba saatnya, apa aku berkenan kepada Tuhan? Kalau tiba saatnya, apa aku hidup ini sudah menyukakan hati Tuhan, dan aku akan disambut di Firdaus? Pertanyaan itu akan meneguhkan kita, akan mengembalikan ketaatan kita, kesetiaan kita untuk melakukan firman. Amin. Maka ada lebih baik datang ke rumah duka. Dan bukti sudah, kematian itu bukan karena pandemi. Kematian itu sudah
dilakukan oleh Tuhan. Amin. 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 Haleluya. Ternyata kita pastori semua pandemi juga masih hidup. Kan ada kata orang kalau udah kena COVID selama 3, yang di atas sana ada yang menegangkan. Tapi itu gol juga, karena dia percaya Yesus, percaya Tuhan. Ada yang katakan enggak, saya nggak kena, padahal gejalanya sama, cuman karena tidak PCR. Tapi saya percaya kita tidak akan mengalami itu kalau Tuhan tidak izinkan kita selesai. Belum selesai. Karena ada orang yang minum racun juga tidak akan mati. Ada orang yang lompat dari lantai sekian gak mati. Tapi ada yang jatuh hanya 3 meter meninggal. Ada yang tempat tidur langsung meninggal. Karena kematian itu sudah ditentukan. Misteri bagi kita. Tapi Tuhan yang tahu. Kembali kepada firman Tuhan. Rahasia Daud, rahasia kelepasan Daud dari kesesakan itu, dari kesulitan, dari musuh-musuh, dari Saul sekalipun, karena dia tahu dia hidup berkenan kepada Tuhan. 1 Samuel 13:16. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya, karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan padamu. Kalau kita lihat Daud hanya tukang jaga 2-3 ekor, cuma peternak kecil. Tapi hati, bukan gagahnya, bukan penampilannya, bukan aksesoris yang Tuhan lihat, tapi hati sayang saudara. Seperti apa hatimu di hadapan Tuhan. Bukan di saat saja kita ada di antara sesama, tapi Tuhan tahu di saat engkau ada di gereja. Tapi kita akan lihat Tuhan mau kita ada di bait Allah. Poinnya ketika sebentar. Kita lihat saudara, ayat yang ke-7 dalam pasal 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan, jangan pandang parasnya atau perawakan yang tinggi. Ini kakak-kakak dari Daud, sebab aku telah menolongnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, aksesorisnya. Tetapi Tuhan melihat hati. Katakan, Tuhan melihat hati. 2, 3. Tuhan melihat hati saya. Tuhan melihat hatimu. Seperti apa hatimu saja. Ketika engkau ada dalam hati yang kalau ada hati yang penuh dengan kemarahan, kebencian, dosa, maka ketika engkau katakan Tuhan ampuni, dia ampuni engkau, dia bereskan engkau, sehingga engkau berani berkata, Tuhan tolong saya, maka Tuhan akan menolong engkau. Di dalam pasal ini menjadi keyakinan Daud, sehingga dia berkata di dalam ayat 24 dalam pasal tadi 18, karena itu Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucian tanganku di depan matamu. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Allah kita Allah yang ada. Amen. Ketika Daud tahu siapa dia, maka dia tahu dia berkenan kepada Tuhan. Artinya Daud taat dan setia melakukan firman Allah. Hari-hari banyak orang melihat kesetiaan, ketaatan dan kesetiaan itu dengan cara pandang dia. Tapi ingat sudah, ketika kau pakai itu, ketika waktumu selesai, tidak ada kesempatan kau memperbaiki. Maka yang menjadi tugas kita, lakukan firman itu dengan benar. Jangan berpikir engkau rugi. Tuhan tidak pernah akan membiarkan engkau rugi. Tapi kewajibanmu lakukan dengan benar. Engkau setia beribadah, engkau setia berkorban, engkau setia mengembalikan milik Tuhan, engkau setia melayani sesamamu, engkau sangat mempunyai hati belas kasihan seperti Kristus. Maka itu kewajiban saya, saudara. Dan itu tidak akan ditanya pada saat akhir hidup. Tapi yang ditanya, apa buahnya yang engkau sudah lakukan?
Jangan sampai seperti domba dan kambing. Dan domba katakan, Tuhan, kapan engkau lapar? Engkau haus. Ketika engkau lakukan itu kepada sesamamu, yang paling hina sekalipun, engkau sudah lakukan itu, Tuhan. Yang kami berkata, engkau gak pernah suruh, Tuhan, tapi engkau tidak lakukan itu kepada sesama, maka masuklah dalam siksaan. Tapi yang melakukan ada di sebelah kanan, masuk dalam kehidupan yang kekal. Mana yang saudara pilih terserah. Ciri-ciri orang yang berkenan kepada Allah, saudara, pasti dia harus dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, dia tidak mudah menyerah dalam seperti kondisi Daud tadi. Dia tertekan, hidupnya benar, hidupnya kudus, hidupnya berkenan kepada Allah, tapi ada intimidasi, ada tekanan, tapi dia tahu ada Tuhan. Yang ketiga, dia memilih untuk hidup damai. Dia ada kesempatan membunuh Saul, dia tidak lakukan. Dia mau hidup damai dan sejahtera. Yang keempat, tidak hidup untuk dirinya sendiri, tidak egois. Anak Tuhan hari ini banyak egois. Nanti kalau saya berikan persembahan kepada pendeta, nanti pendeta itu jadi kaya. Jadi kaya. Saudara bawa persembahan di tempat ini, perhatikan baik-baik, saudara. Saudara bawa persembahan yang saudara bawa itu bukan untuk gembala, tapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kalau engkau punya motivasi bawa ke gembala, itu engkau salah. Pemberian yang kita beri itu untuk Tuhan. Ketika motivasi itu yang kau bawa, percaya saudara, Tuhan tidak pernah keliru. Tuhan gak pernah salah. Dia sanggup membalas. Bukan kita menyogok Tuhan, tapi dia sanggup apapun yang kita lakukan. Tapi ketika engkau salah berpikir, saya pernah mendengar ucapan seperti itu, saudara, saya kecewa. Tapi tidak di tempat yang lain. Kok bisa ada yang ngomong begitu ya kepada hamba Tuhan? Padahal yang mereka juga punya, bukan punya dua, punya mereka. Itu juga titipan Tuhan. Amin, saudara. Tapi berani berkata. Kenapa? Egois. Tidak hidup lagi, sudah hidup untuk dirinya sendiri. Dan yang terakhir, saudara, ciri-ciri yang berkenan kepada Tuhan, selalu senang melakukan kehendak Tuhan. Itu ciri-cirinya, saudara. Dia dipimpin Roh Kudus, tidak mudah menyerah putus asa, memilih untuk hidup damai, tidak untuk diri sendiri, dan melakukan kehendak Tuhan. Yang kedua, saudara, kita masuk yang kedua. Bersandar dan percaya, atau percaya penuh kepada Tuhan. Kita lihat, saudara, Daud yang melakukan itu. Dia katakan begini dalam ayat 31. Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Sebab siapa Allah selain daripada Tuhan? Siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, dan mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melenturkan busur tembaka. Kau berikan kepadaku perisai keselamatan, dan tangan kananmu menyokong aku. Kemurahanmu membuat aku besar. Ini keyakinan dia. Sehingga pertama, dia berkenan, dia tahu. Kedua, dia terus hanya hidup percaya. Dia senantiasa bertaut, melekat, terikat, bersandar kepada Tuhan dengan iman yang sungguh kepada Tuhan. Aku ini telah hidup di dalam iman kepada Kristus. Aku telah terima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percaya kepada dia, maka aku melangkah apapun yang aku alami. Aku percaya dia yang akan menolong kita. Dia akan menolong saya, saudara. Amin, saudara. Jadi Daud tetap percaya kepada Tuhan. Tuhannya yang hidup dan tahu pasti bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Haleluya. Apa yang saudara alami saat ini, percaya, bersandar, dan terus percaya kepada Tuhan. Amin. Yang terakhir, saudara, kita lihat Daud tahu ketika dia berkenan, dia terus terikat dengan Tuhan, percaya kepada Yesus. Maka dia berkata
di dalam firman Tuhan ini, bahwa Tuhan mendengar doa kita dari bait Allah. Jadi saudara, belajar untuk suka menikmati bait Allah, karena di bait Allah itu ada persekutuan. Jangan tinggalkan bait Allah, saudara. Kita pun mau sembunyi, kalau Tuhan izinkan, saudara, pasti biar udah tinggal di lantai 2 hampir 2 tahun, saudara, tetap juga pandemi masuk ke sini, corona masuk. Itu saya tahu kesaksian yang ada di Cirebon. 2 tahun cuma bawa makan, suami istri tetap di lantai 2. Toh bisa kena juga kan? Sementara ada orang yang sibuk kesana kemari, tetap enggak juga. Kalaupun dia kena, tetap dia sehat, diberkati oleh Tuhan. Karena itu bukan hukuman yang kita harus kembali kalau bukan Tuhan punya mau. Amin. Amin. Jadi kenapa kita harus ada persekutuan? Di rumah Tuhan itu ada persekutuan, dan di rumah Tuhan itu doa kita didengar Tuhan. Bukan berarti di rumah tidak, saudara. Karena orang membalikkan sekarang, nggak apa-apa kan doa di rumah. Padahal dibilang jangan tinggalkan persekutuan, kan? Ada ayatnya yang ulang-ulang dibilang di mimbar ini. Tapi ada orang yang mulai membalikkan, nggak apa-apa di rumah saja, kan cukup juga berdoa, Tuhan tahu. Betul, itu bagian daripada kehidupan kita. Tapi kebersamaan kita sebagai gereja Tuhan yang menjadi terang, kita bersekutu. Bangsa Israel aja datang ke Yerusalem, dimanapun mereka berada datang, karena harus beribadah. Demikian juga kita, saudara, belajar Tuhan ada di baitnya yang kudus. Kata Habakuk 2 ayat 20, Dia ada di baitnya kudus. Tetapi Tuhan ada di dalam baitnya yang kudus, berdiam diri, berdiam dirilah di hadapannya yang segenap bumi. Kita lihat, saudara, jangan kita takut untuk kita terlepas dari kesulitan ini. Harus berkenan, harus percaya kepada Yesus. Dan ketiga, kita harus datang bersekutu kepada Tuhan. Yang bagian berikut, saudara, Mazmur 27 ayat 4 dikatakan, yang dia minta untuk selalu, yang dia inginkan untuk selalu diam di rumah Tuhan. Artinya, saudara, tidak ada batas waktu, ada sering atau kita harus lama di rumah Tuhan. Amin. Tapi hari-hari ini kita disuruh bikin 1 jam saja. Sekarang sudah mau kelewat, saudara, 1 jam. Tapi gak apa-apa. Yang terakhir, Mazmur 65. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan engkau suruh mendekat diam di pelataranmu, kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Kenyang dengan segala yang baik. Di mana? Di rumahmu yang kudus. Di rumahmu yang kudus. Karena di tempat inilah kemuliaan Allah akan dinyatakan kepada saya dan saudara. Ketika engkau ada membawa kemuliaan ini, kau kembali ke rumah. Ketika engkau juga saat ada di rumah, kemuliaan Allah itu juga akan hadir di rumah. Tapi jangan dibalik. Rumah baru ke baitnya. Tapi di baitnya engkau menikmati hadirat itu, engkau akan bawa ke keluarga. Kau akan bawa di saat engkau berteduh, saat teduh dengan keluarga, engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang, saya tidak bisa lagi meneruskan, saudara, dan saya percaya kita diberkati. Timusi, selidiki aku, lihat hatiku, apakah haleluya, maunya saya, saudara, jiwaku terbuka. Tapi gak apa-apa, sudah tampil. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kita makin berdiri. Haleluya. Selidiki aku Tuhan. Amin. Sebagaimana Daud, selidiki aku, mau lihat hatiku. Ampuni kami, ampuni kami. Oh Jesus, angkat tanganmu waktu kita singkat. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dengan kesungguhan, hatimu terbuka dengan jujur. Dia sanggup menolong saya dan saudara. Asalkan kita jujur di hadapan Tuhan. Dia sanggup
Jemaat Tuhan, apa yang kau dapat pagi hari ini? Jangan kau pulang dengan kosong pagi ini, tapi mari kau katakan, Roh Kudus tolong saya. Saya rindu ada pemulihan terjadi. Saya rindu ada pertolongan terjadi. Saya rindu kemenangan itu terjadi. Tapi ini Tuhan Yesus hatiku, gambaran hidupku. Ini hidupku Tuhan di hadapan-Mu. Kuduskan kami, ampuni kami. Ketika engkau dengan tulus, dengan jujur di hadapan Tuhan, Dia akan memulihkan engkau, Dia akan menolong engkau. Dalam nama Yesus, pertolongan terjadi bagi engkau. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit di dalam nama Yesus oleh bilur-bilur, engkau akan sembuh, baik yang di gereja maupun yang ada di tempat di mana engkau berada saat ini. Terima kasih Bapa. Keluarga yang sedang berduka, Tuhan hiburkan mereka dengan kekuatan Roh Kudus, sehingga mereka tetap tegar dan kuat di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata, amin. Puji Tuhan. Kembalikan kepada. Ya, puji nama Tuhan, semua diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Apapun dalam kesesakan apapun, Tuhanlah sumber kekuatan dan kemenangan. Amin. Puji nama Tuhan. Di saatnya kita akan meletakkan persembahan. Mari kita bisa dalam doa dulu sebelum kita memberi. Tuhan, kami akan memberi persembahan kedua. Kiranya Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Kami mau beri dengan sukacita, dengan kerelaan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bagi yang bertugas saya persilakan sambil saya membacakan berita gereja. Berita gereja Minggu 19 September 2021 telah terbit warta jemaat. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mendapatkan, pastikan mendapatkan, karena hampir semua informasi kegiatan gereja di warta jemaat ini dan juga info-info tambahan juga ada di berita gereja. Paling hanya untuk mengingatkan, yang pertama untuk komisi wadah, baik komisi atau wadah pria wanita, pemuda Yobel, remaja Getbes, serta persekutuan doa ataupun komsel Yobel berjalan secara onsite, kecuali komisi wadah abed secara online. Dan yang kedua, untuk doa kemenangan tetap berjalan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu di rumah atau tempat masing-masing. Jadi bagi yang baru hadir, jadi doa kemenangan itu adalah doa di rumah masing-masing bersama keluarga ataupun kerabat. Boleh mengambil waktu cukup 30 menit dari arahan gembala. Dan yang ketiga, selamat atas pernikahan dan menjalani kehidupan sebagai keluarga baru bagi Bapak Dani Adi Permana dengan Ibu Yanti. Hari Rabu 15 September 2021, kasih berkat Tuhan Yesus melimpah dan menyertai. Dan yang ketiga, berita duka cita telah meninggal Saudara Loh Hespat Mariono, putra dari Ibu Mary Andi, kakak dari Saudari Jen, ponakan dari Ibu Leniko Sofyan, sepupu dari Ibu Amaris Dedi. Sabtu 18 September 2021 jam 8 pagi di rumah. Jenazah ada di rumah duka Talang, ruang A. Jadi bagi Bapak Ibu setelah ini mau berkesempatan hadir untuk memberikan kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan, hari ini ada ibadah pelepasan jenazah jam 10 pagi, dan setelah itu akan dikebumikan di pemakaman Sasono Mulyo. Kiranya Allah Roh Kudus memberi kekuatan dan penghiburan serta ketabahan bagi keluarga besar yang ditinggalkan. Dan yang terakhir, selalu tetap diingatkan, mari tetap menjaga protokol kesehatan dimanapun Bapak Ibu berada. Kiranya kita semua tetap sehat sehingga di ibadah berikutnya kita boleh berjumpa lagi. Paling itu saja pengumumannya. Waktu dan tempat saya persilakan ke Bapak Gembala. Oh maaf, bagi Bapak Ibu yang baru hadir juga, selain tadi saudara saya, ada juga satu di atas namanya Saudari Yaya. Ya, selamat datang. Kiranya minggu depan bisa berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi saudara, kalau ada kesempatan kita ikuti ibadah pelepasan Saudari Heston, Saudara Heston, Saudara Heston di rumah duka Talang jam 10. 1 jam kemudian ini kita ada di rumah duka. Sekali lagi tetap dengan berdoa,
Sekali lagi tidak bosan-bosan, prokes 5M tetap kita lakukan dan tetap beraktivitas. Pasti Tuhan tolong. Amin. Haleluya. Jadi setelah pemakaman, setelah ibadah pelepasan di Sasono Mulyo, di Rumah Duka Talang, kita akan ke Sasono Mulyo, tempat pemakaman Sasono Mulyo. Saya undang kita berdiri. Sekali lagi terima kasih buat Chris dan Ismail dan Yaya. Tuhan memberkati ya. Ya, kita tunduk kepala, kita akhiri ibadah kita di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau kembali mengizinkan kami ada di rumah-Mu. Kami percaya kami telah menyembah Engkau di waktu yang singkat ini, memuji mengagungkan nama Tuhan. Engkau yang tahu isi hati kami. Engkau tahu apa yang menjadi tujuan kami saat ini, yaitu kami rindu menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Sebagaimana Daud, dia mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Diberkati seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Diberkati seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah online, mulai dari anak-anak kecil sampai mereka yang lanjut usia. Kami serahkan semua kehidupan kami sepekan ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, terima kasih keluarga besar yang berduka, Tuhan juga hiburkan mereka. Berkati Chris, berkati Ismail Tuhan, berkati Yaya Tuhan. Semua mereka yang baru pertama kali hadir ini, apapun yang menjadi tugas pekerjaan mereka, masa depan mereka, kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkati pelayan-pelayan yang sudah melayani kami, melayani pelayanan pada pagi hari ini. Ibadah di rumah duka dan di ladang pemakaman, serta ibadah raya sore hari, kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap persembahan anak-anak-Mu pada pagi hari ini. Engkau yang tahu setiap pemberian mereka. Mereka yang membawa persembahan maupun mengembalikan milik Tuhan, kami kembalikan itu di hadapan hadirat Tuhan. Engkau Allah yang berjanji adalah Allah yang setia. Engkau memberkati mereka jasmani dan rohani. Bukakan pintu, bukakan tingkap-tingkap langit dari surga. Curahkan berkat yang melimpah jasmani dan rohani bagi setiap anak-anak-Mu yang melakukan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau ada untuk bangsa kami Indonesia. Berkati bangsa kami Tuhan. Kesulitan, persoalan yang sedang dihadapi bangsa kami, pandemi yang berdampak kepada ekonomi, sosial, politik, ekonomi yang sedang berdampak. Tuhan tolong. Tuhan, Engkau mengasihi bangsa kami. Karena di bangsa ini dari Sabang sampai Merauke ada banyak anak-anak Tuhan yang selalu menaikkan doa. Kiranya damai ada di bangsa ini, kiranya pemulihan ada di bangsa ini. Bahkan di kota-kota, bahkan di kota kami Cirebon, di tempat tinggal kami, kiranya damai Tuhan, pemulihan dari Tuhan juga terjadi. Satgas tugas yang mengerjakan tugas tanggung jawab dalam penanganan pandemi ini Tuhan. Tuhan beri kekuatan kesehatan, lindungi dan jaga mereka. Bahkan mereka yang ada di tenaga kesehatan, Tuhan berkati mereka sehingga mereka dimampukan menjalankan tugas dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami mengucap syukur. Sekali lagi kami serahkan hidup kami, langkah-langkah kami, keluarga-keluarga kami, pekerjaan mereka, mata usaha mereka Tuhan. Rencana-rencana mereka ke depan sepekan ini kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon Engkau berkati pendidikan anak-anak kami, Engkau juga memberkati. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami akan kembali ke rumah, sertai kami, tibakan kami dengan segala selamat. Kami akhiri ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah dan bawalah pulang berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus menyertai memberkati saya dan saudara mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang sudah diberkati berkata,
tetap jaga jarak. Yang di atas boleh duduk dulu, tunggu di bawah selesai.